Ada yang udah janji saya akan kumpulkan, tapi ternyata belum dikumpulkan juga. Masih menunggu ya. Jadi dikumpulkan saja, tapi nilai akan dikurangi, tidak mungkin sama seperti nilai teman-teman yang sudah mengumpulkan. Dan ternyata banyak juga dari kelas ini yang belum mengerti membuat makalah, ada yang sama sekali tidak ada footnote, ada yang mencoba ingin membuat artikel, tapi sepertinya belum sesuai. Tapi nggak apa-apa ya, saya tetap menghargai itu, saya tetap terima. Setidaknya Bapak Ibu ada kemauan, ada pemahaman sedikit. Dan yang saya lihat sebenarnya bukan kepada sistematikanya, tetapi kepada isinya. Jadi Bapak Ibu ingin membuat telur ceplok itu caranya apa saja sih? Kira-kira tahap-tahapnya. Kalau tiba-tiba langsung ada di piring telur ceploknya, ya itu kan dipertanyakan, ya ini dari mana, prosesnya bagaimana. Itu saja yang akan saya nilai. Untuk semester ini Bapak Ibu semua di tempat ini aman lah ya, tidak akan nilai tinggi-tinggi, jadi saya hanya lihat isinya. Tapi jangan berharap nilai tinggi Bapak Ibu ya. Nanti gampang di Pak Loren mah enak, cuma buat begini aja nilainya bagus. Jangan. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang bibliologi. Ada yang tahu iluminasi itu apa? Loh, Bapak Ibu, ada yang tahu iluminasi itu apa? Ada? Tidak? Lagi nyari arti Pak sebentar. Ya, iluminasi di sini bukan iluminasi seperti halnya yang itu ya, yang Bapak Ibu ketahui ya, yang mengatakan atau memiliki pemahaman, oh ini antikris dan sebagainya. Oh enggak. Oh mata satu. Enggak ya, tapi ini berbeda. Ya betul, kepada pencerahan, penerangan. Jadi kita diterangi, dicerahkan tentang firman Tuhan. Ya. Di iluminasi itu artinya ke sana, bukan iluminasi kita nanti belajar satu gitu itu. Oh bukan. Kita tidak sana ya, tapi kita lebih fokus firman Tuhannya. Ya, iluminasi itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam menerangi hati dan pikiran manusia untuk memahami isi Alkitab. Jadi kita dikasih penerangan, kita diberikan suatu pencerahan supaya kita bisa gampang mudah mengerti ayat firman itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika membaca Alkitab pasti ada yang di sini nggak ngerti apa sih maksudnya ayat ini. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang setiap kali baca pasti langsung ngerti? Setiap kali baca pasti langsung ngerti. Ada nggak ya seperti itu? Sering Pak nggak ngerti Pak. Oh lebih sering nggak ngertinya ya, oh, puji Tuhan. Kalau langsung ngerti ya berarti ada gunanya saya nanti ngajar Bapak Ibu ya. Tapi Iya, ternyata ada juga yang tidak mengerti. Jadi memang betul. Kalau kita semuanya ngerti ya berarti apalagi yang mau kita pelajari, ngapain lagi kita kuliah kira-kira. Tapi puji Tuhan ternyata ada juga hal-hal yang tidak kita mengerti, kita tidak pahami. Apa sih maksud Tuhan tentang ini? Oh, ternyata ini yang dimaksudkan. Oh, ternyata seperti ini yang dimaksudkan. Oh, kenapa dikatakan begini? Oh, seperti ini. Nah, itu penerangan yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Dan ada satu pemahaman begini Bapak Ibu, ini tolong diingat baik-baik.
Tolong diingat seumur hidup ini seumur hidup. Kalau ini salah, maka seumur hidup Bapak Ibu akan salah. Kalau ini benar, Bapak Ibu akan benar seumur hidup. Firman Allah dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ini dua-dua ini harus satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Firman Allah tanpa Roh Kudus itu kita hanya melakukan kegiatan akademik belaka. Kita hanya melakukan penyelidikan. Sama seperti kalau kita sedang kuliah atau belajar tentang biologi, akuntansi. Jadi kita hanya melakukan penyelidikan untuk akademis. Itu kalau firman Allah tanpa Roh Kudus. Dibalik juga, Roh Kudus tanpa firman Allah ini sama saja seperti kepercayaan kepada mistik tanpa standar. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti memiliki hal-hal mistik dalam kehidupan Bapak Ibu. Pasti banyak sekali hal-hal yang aneh dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan itu dipercayai sampai saat ini. Itu pasti. Kalau yang wanita ini, di sini ada beberapa ya. Kalau menyapu terus tidak bersih, mistiknya adalah nanti cowoknya brewokan. Kan? Kalau apa lagi ya? Makan jangan di depan pintu. Nanti ada apa gitu ya. Terus kalau orang baru melahirkan apa ya? Harus dibuat gunting ya di pinggir-pinggir tempat tidurnya ya. Atau tidak boleh ya? Harus Saya pakai lupa, harus. peniti. Ya, jadi saya lupa ya apakah harus ada atau tidak. Jadi pada intinya itu juga ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal yang mistik-mistik itu sama juga ya. Kalau kita belajar tentang Roh Kudus tanpa Alkitab, ya kita tidak memiliki satu kepercayaan atau kita memiliki kepercayaan tanpa standar. Jadi semuanya suara Roh Kudus, tapi tidak ada firman. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa melepaskan dua hal ini. Jadi ini harus satu kesatuan. Belajar firman Tuhan, ya kita harus pakai Roh Kudus. Bapak Ibu sekarang sedang belajar hermeneutik, betul? Betul, Betul ya Pak. Bapak Ibu ya. Ya, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan untuk mempelajari Alkitab, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan? Apa? Berdoa dulu Pak, minta pencerahan dari Roh Kudus. Ya, terima kasih. Bukan memahami teks ya, tetapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Jadi itu kunci yang pertama. Kalau kita nggak berdoa, takutnya nanti sampai kapanpun kita nggak dapat pencerahan. Jadi kita minta Tuhan dulu. Ya, Tuhan, saat ini saya mau belajar, biar Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Supaya kita memahami setiap teks-teks yang ada. Supaya kita bisa memahami setiap kata-kata yang kita baca, setiap ayat yang kita akan pelajari, yang akan kita gali, yang akan kita khotbahkan. Gitu ya. Jadi kita harus mengerti di situ. Yang pertama kali yaitu berdoa pada Tuhan. Kalau kita nggak berdoa ya takutnya nanti semakin jauh jalur kita dari yang seharusnya. Itu yang bahaya ya. Jadi ini perlu diingat seumur hidup, Bapak Ibu. Firman Allah tanpa Roh Kudus akan menyebabkan penyelidikan seseorang menjadi kegiatan akademis belaka. Demikian pula Roh Kudus tanpa firman Allah akan menyebabkan kepercayaan mistik tanpa standar. Nah, jadi kalau kita melihat ada perbandingan antara wahyu, ilham, dan iluminasi. Kita sudah belajar tentang itu.
Ya, di sini ada wahyu khusus, ilham, dan iluminasi. Dan di sini ada pelaku, isi, objek, waktu, dan sifat. Nah, di sini Bapak Ibu perlu lihat, perlu pahami, perlu dicerna dengan pelan-pelan, karena nanti kalau di sini salah, maka kedepannya akan salah. Ya, untuk pelakunya dalam wahyu khusus itu adalah Roh Kudus. Dalam ilham juga sama, Roh Kudus, dan iluminasi juga sama. Jadi itu masih Roh Kudus pelakunya yang memberikan kepada kita, atau pemahamannya adalah Roh Kudus. Subjeknya adalah Roh Kudus pelakunya. Nah, apa sih yang dia sampaikan itu apa melalui wahyu khusus, melalui ilham atau melalui iluminasi? Yaitu nats Alkitab atau nats kitab suci. Ayat-ayat firman Tuhan. Jadi semuanya sama. Nah, jadi mulai dari pelaku dan isi ini sama, tidak beda. Nah, kita lihat siapa objeknya. Nah, kalau sudah berbicara objek, berarti ini adalah orang-orang yang menerima wahyu khusus, yaitu para penulis. Untuk pengilhaman berarti para penulis juga, tapi iluminasi itu adalah para pembaca. Pertanyaan saya adalah, siapakah para pembaca ini? Halo, Bapak Ibu, siapakah para pembaca Kita, ini? Pak. Kita, Pak. Ya, orang-orang yang mau membaca, termasuk kita. Nah, kalau kita nggak baca, ya kita tidak termasuk pembaca ya. Tapi kalau kita membacanya, ya berarti kita termasuk sebagai pembaca. Oke, terus dalam waktunya itu wahyu khusus dan ilham itu sama-sama lampau. Nah, iluminasi itu adalah, kalau di sini dikatakan sekarang. Kapan Roh Kudus memberikan iluminasi kepada pembaca Alkitab atau kepada kita? Boleh. Itu kapan? Boleh Kapan? bertanya, Pak? Boleh bertanya nggak? Silakan. Kalau seandainya gini, orang kan banyak, para pembicara kan sering sekali katanya mendapat pewahyuan gitu. Berarti itu berarti nggak benar dong, Pak ya? Mendapat pewahyuan, kita ketika baca satu ayat gitu, saya mendapat pewahyuan begini. Saya pun kadang-kadang juga sering mengatakan itu pewahyuan gitu. Apa salah itu, Pak ya, berarti? Oh, kalau saran saya jangan menggunakan pewahyuan, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin saya dapat pencerahan, saya dapat arti, saya dapat suatu pemahaman yang baru. Nah, mungkin bisa pakai istilah impresi, tapi jangan gunakan suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan suara Tuhan di gereja, silahkan. Tapi kalau di akademik, jangan. Nanti kita akan bedah suara Tuhan itu seperti apa kalau ke akademik. Tapi kalau di gereja ya kita ikut. Tapi kalau di akademik, kita akan bedah. Jadi contoh, salah satu mungkin ayat pasti kita tahu ketika Adam dan Hawa melakukan dosa. Lalu terdengarlah langkah kaki Tuhan, sehingga manusia itu pun bersembunyi. Masih muncul ini ide-ide gila nih. Dengan pertanyaan, seberapa besarkah langkah kaki Tuhan itu? Hingga Adam dan Hawa bisa mendengar satu taman yang sangat besar. Lalu terdengarlah suara langkah kaki Tuhan. Wah, wah, wah. Maka takutlah Adam dan Hawa. Ya, kalau satu sisi, kalau kita lihat kepada firman lain di Mazmur, bumi itu adalah tumpuan kakinya, berarti sekali injak hancur dong itu taman ya. Jadi ide kita akan lihat. Jadi kalau bisa jangan menggunakan istilah
ilham, ya mungkin saya mendapatkan pemahaman atau pengertian, ya mungkin bisa menggunakan istilah impresi gitu. Jadi jangan yang lain-lain lagi, nanti takutnya ada orang atau teman kita yang kadang, jadi yang jahil itu adalah terkadang teman-teman kita ya, bukan jemaat, bukan pendetanya. Teman-teman kita, terkadang mungkin Bapak Ibu nanti akan dapat data khotbah mungkin di doa gitu ya. Nanti ada teman-teman nanti nanya, oh begitu ya maksudnya ya, oh jadi kita sebagai orang-orang percaya harus kasih ini ya gitu, harus begini ya gitu. Jadi kita diisengin sama teman sendiri. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kata saya mendapatkan wahyu, jangan. Nah, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang itu yang memberitakan. Baik itu dari malaikat, orang itu terkutuk karena Injil yang berbeda yang disampaikan dari Injil yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah terkutuk. Nah, jadi kalau bisa jangan menggunakan wahyu. Mungkin ya kalau saya katakan itu latah ya Bapak Ibu ya. Sama seperti ini, Bapak Ibu pasti pernah sering mendengarkan istilah begini. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Betul ya? Seringnya mendengar ini. Ini benar atau salah? Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Betul atau salah ini? Halo, Bapak Ibu? Coba dicerna pelan-pelan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Betul apa salah? Betul apa batal? Nah, itu nah. Wah, bagus nih. Gimana Bapak Ibu? Sering mendengarkan ini kan? Betul apa batal nih? Batal, Pak. Batal. Kenapa batal? Betul lah, Pak. Betul. Ya kan emang itu firman Tuhan kan. Di Alkitab, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Ya enggak sih? Harus percaya diri, aku bilang iya. Ini Oke, kali Tuhan Yesus, ada yang setuju? Tuhan Yesus itu kali mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia gitu ya Pak? Ya, apakah seperti itu? Ya, jadi kita sering sekali latah. Bapak Ibu kalau ke dokter itu disuruh nebus obat. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika Bapak Ibu ke apotek, apa yang Bapak Ibu tebus? Obat. Apa yang Bapak Ibu bawa ke rumah? Obat. Obat. Kalau Tuhan Yesus menebus dosa, berarti yang Tuhan Yesus bawa itu apa? Ya dosa. Mau kemana dosa itu dibawa? Dosa itu Ke udah jadi surga. maut. Enggak Kak, kan dosa itu adalah maut. Berarti dosa itu udah jadi maut. Ya, Makanya berarti Tuhan Yesus menebus dosa kan? ya betul. Berarti dosanya dibawa kemana? Ke surga. Kan udah jadi maut kan? Loh, kamu beli obat, tebus obat. Berarti kan dibawa pulang kan? Kalau Tuhan Ya, Yesus tebus dosa, berarti bawa pulang. sama yang dunia. Hapuskan lewat darahnya yang mahal Pak. Nah, ini Betul. udah beda lagi, Bu. Menghapuskan udah beda lagi. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus manusia dari dosa. Itu yang benar. Jadi manusianya yang ditebus, bukan dosanya. Pak, aku jadi Dosanya- kafir Pak kalau ngomong. Salah sedikit Kenapa? jadi kafir. Oh enggak, karena itu latah, karena kita kebiasaan latah. Oh iya, oke. Jadi supaya dibenarkan, sebenarnya nggak salah, umum.
Bener Aku Pak, bener Pak. Pinter lah. Bener, bener. aku jadi takut nih Pak. Ya, karena kan kita sering latah. Latah itu adalah kita sering mengucapkan sesuatu tanpa sadar. Iya betul Pak. Salah satu contoh, kalau berdoa, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Yesus. Saat ini Yesus kami mau berdoa kepadamu ya Yesus. Nah, itu latah. Karena dia mengulang kata Yesus. Bapa, Allah, Tuhan. Kalau hamba Tuhan biasanya mengulangi kata-kata seperti itu. Ada juga hamba Tuhan yang berkata seperti ini, adalah ya, saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Kalau kita telaah kalimat itu, sebagian lagi apa dong? Bukan sabda Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa kita gunakan kalimat-kalimat istilah-istilah yang jangan yang bunuh diri. Karena nanti takutnya teman-teman kita, oh begitu ya, oh sekarang udah begini ya, oh begini ya. Itu takutnya teman-teman kita, kalau yang sesama satu kelas biasanya kan nggak apa-apa lah kita guyonin gitu ya. Nah, takutnya nanti ada yang lain nih yang muncul. Nggak siap, adik tingkat yang negur gitu kan nggak enak. Tapi kalau sesama teman-teman di kelas mungkin lebih enak. Jadi seperti itu latah istilahnya. Jadi kalau bisa yang tadi Pak Yuda tanyakan, ya kalau bisa kita ubah pelan-pelan. Saya juga dulu ketika berdoa banyak sekali embel-embel Bapa, Tuhan. Saya pelan-pelan latih. Dan pada akhirnya sudah tidak ada lagi. Ini lagi istilah A itu juga kalau bisa dilatih pelan-pelan supaya kita tertib berbicaranya. Silakan, Pak Berarti Yuda. istilah yang tepat untuk kalau seandainya kita baca satu ayat gitu Pak, mendapatkan pengertian yang baru gitu, itu istilah yang tepat apa ya? Bukan Ya, pewahyuan kita berarti. dapatkan pencerahan, kita dapat pengertian bisa. Oke. Kalau Pemahaman bisa. diingatkan gitu Jadi Pak. jangan, kenapa Pak Hari? Kalau bicaranya kayak Roh Kudus mengingatkan gitu bisa nggak? Oh bisa, karena kan kita dicerahkan, dibukakan. Oh, Roh Kudus mengingatkan saya, karena mungkin saya sudah begini. Roh Kudus mengingatkan saya melalui ayat ini. Akan kita dicerahkan, pikiran kita dibukakan, diterangi. Itu bisa. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, marilah kita sama-sama belajar menghindari kalimat-kalimat bunuh diri. Biar apalagi, kenapa Bu Emily? Suaranya nggak kedengeran Bu? Udah kedengeran? Sekarang udah. Ya Pak, kadang ya Pak ya, saya juga suka bingung Pak. Tahu nih tingkah laku orangnya kayak gimana, tapi dia tuh banyak banget suara Tuhan Pak. Kayaknya Tuhan tuh ngomong dia pagi, siang, malam, dan bisa menjudge seorang ya Pak. Saya jadi bingung sendiri gitu Pak. Tapi kadang-kadang orang percaya gitu Pak. Saya sendiri aja yang kita udah belajar tentang teologi kan jadi tahu tuh Pak, sebenarnya suara Tuhan tuh yang kayak ya maksudnya gini Pak ya, nggak semua orang lah Pak ya bisa dapat langsung suara Tuhan audible kan ya Pak. Menurut saya tuh suara Tuhan bisa didengar pada saat kita baca firman, mendengarkan puji-pujian, betul nggak Pak? Menurut saya ya Pak. Tapi dengan gampang orang tuh selalu ngomong, saya dapat suara Tuhan, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, kayak itu kayak ngobrol gitu sama Tuhan. Jadi kadang-kadang itu jadi bikin beberapa orang yang mau masuk, yang mau percaya sama Tuhan tuh jadi bingung ya, kok Tuhannya orang Kristen tuh ngajak orang tuh kayak ngobrol gitu Pak. Nah itu gimana Pak cara nyikapinya Pak? Ya mungkin bisa aja, kalau saya sih ada orang begitu saya akan jebak. Saya pasti akan jebak. Gimana Pak jebaknya Pak? Boleh Tapi nggak nggak saya terjadi ribut ya? ngobrol sama Tuhan yang ngobrol sama kamu itu? Soalnya saya ada tugas nih dari dosen PL saya atau dari dosen sistematik saya nih. Gitu. Saya punya tugas nih parsing bahasa Yunani, bahasa Ibrani saya nggak ngerti. Boleh nggak saya ngobrol sama dia dulu bentar gitu? Atau coba tanyain dong gitu. Mana tahu kan kamu sering ngobrol. Kalau ngobrol kan udah dekat. Tolong tanyain dong gimana artinya ini apa sih gitu. Ya mungkin kita bisa buat guyon jadinya karena buat saya nggak terkadang
karena ada di lingkungan orang-orang yang seperti itu, jadi senang menggunakan itu, Bu. Sehingga banyak orang justru memakai itu. Ada pernah satu kasus begini, seorang pendoa. Jadi contoh, ini Bu Astrid ini adalah seorang pendoa. Dan sekarang kita berdoa. Terus Ibu Astrid berkata seperti ini, Pak Tommy, sepertinya di belakang Pak Tommy itu ada setan, ada naga. Pertanyaan saya adalah begini, kamu berdoa sama siapa sih? Kamu berdoa sama Tuhan. Berarti harusnya ketemu sama siapa? Sama Tuhan. Lah, kok kamu melihatnya setan gitu? Berarti kan dicurigai, ini kamu kemana arahnya ini? Ya, kalau kamu nggak suka sama dia, sampaikan. Jangan pakai suara Tuhan. Saya nggak suka nih, seumpamanya sama Pak Budi di sini. Saya nggak suka. Karena Pak Budi doa terus. Pagi ikut chapel, doa siang dia ikut. Padahal dia kan mahasiswa malam, ya nggak usah ikut lah. Saya nggak suka dengan itu. Nanti saya justru dilihat-lihat, saya mahasiswa malam kok nggak pernah ikut doa gitu, merasa ini dong, kan? Saya berdoa, oh ini Pak Budi ini begini, dia sengaja ini untuk cari nama ini begini. Nggak usah doa-doa begitu ya, doakan ya, terima kasih, ternyata ada angkatan saya yang masuk di pagi untuk ikut doa, selesai. Jadi jangan digunakan yang gitu-gitu lagi. Jadi balik lagi, Bu, ya, Roh Kudus tanpa firman itu mistik, Bu. Itu mistik. Pak. Ya. Kan kalau berdoa nih, pengalaman berdoa kan, misalnya kita kunjungan atau sedang berdoa bersama di gereja ataupun di rumah orang. Tiba-tiba nanti gembala bicara gitu kan, atau ketua doanya bicara, tadi dapat apa? Coba ceritakan setelah doa itu loh, Pak. Dapat apa tadi dari hasil doa, dapat apa gitu, penglihatan apa gitu loh. Nah itu, terus nanti ada yang bilang saya lihat ini, saya lihat ini gitu kan. Nah terus itu kan benar nggak seperti itu, Pak? Nah kedua, ada juga benar kata Bapak tadi kan, kalau kunjungan gitu kan ke rumah orang, kita kan suka kunjungan doakan, dia langsung bicara, oh saya lihat ini gitu, habis doakan, saya lihat ini, saya lihat itu gitu kan, merinding nggak kamu begini-begini gitu. Nah itu benar nggak, Pak? Itu jadi pertanyaan saya gitu. Ya, saya balik lagi, semuanya itu kalau tanpa firman saya nggak percaya. Jadi kalaupun umpamanya kita melakukan itu, ya harusnya ada dasar firman. Permasalahannya begini, Bu. Bukankah Yesus datang ke dunia ini itu membawa damai? Coba bayangkan Bapak Ibu, saat ini saya berdoa ke tempat Pak Tommy lah, saya berdoa ke tempat Pak Tommy. Saya berkata, Pak Tommy, di sini ada begini. Kira-kira dia damai sejahtera kan setelah saya pulang? Enggak, takut. Ya, kenapa kita nggak selesaikan aja di situ? Oke, Pak Tommy, sepertinya mungkin Pak Tommy merasa aneh di rumah ini. Saran saya nih, Pak Tommy, mulai hari ini bangunlah mesbah keluarga di tempat. Supaya Pak Tommy yang dulunya gelisah, ini ya sekarang ya enggak. Ya ngapain kita sampaikan kepada orang itu, di sini ada setannya gitu. Ya itu yakinlah kemungkinan besar nggak lama bisa dia jual itu rumah. Jadi lebih baik kita sampaikan, walaupun itu kita dapat, kita lihat dan sebagainya, kita merasa nggak nyaman, kita sampaikan saja yang baiknya saja. Berarti nggak perlu disebutin ya, Pak? Nggak usah. Mungkin Pak Tommy merasa ini nggak di sini, merasa gelisah, nggak nyaman, kalau tidur itu susah dan sebagainya, ada kayak panas, hawa-hawa panas, ada nggak ngerasa? Ada. Oh ya udah, kalau gitu kita doa ya Pak ya. Kita doa lagi ya Pak ya. Kita doa peperangan di sini. Mungkin ada orang-orang yang nggak suka, Pak Tommy orang Kristen ada di sini, mungkin ada yang kasih apa. Jadi kita bilang aja seperti itu.
Terus yang kedua yang Ibu tanyakan tadi, kalau bisa kita konfirmasi pakai ayat firman, Bu. Kalau apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Saya pernah satu ketika mission trip ke Kupang, Soeh lebih tepatnya. Kita 3 bendera, 3 gereja, dan semua punya agenda masing-masing. Dan kita merasa sepertinya pelayanan kita susah banget. Karena nggak satu, nggak unity. Karena kita dari gereja masing-masing dan bawa bendera masing-masing. Terus kita berdoa bersama-sama, setelah itu ini kami yang pimpin, tim kami yang pimpin. Kita pujian penyembahan kami yang pimpin. Mereka ikut. Setelah itu ada 3 orang yang menyampaikan kepada kami, kalian tidak unity. Kalian bawa bendera masing-masing. Dan 3-tiganya menyampaikan pakai firman, dan firman itu tentang kesatuan. Udah kita ya udah nyerah lah, kalau ini ya memang kenyataannya begitu, kita nggak unity dan didoakan begitu, pakai ayat firman lagi, ya udahlah mau mengelak kemana lagi kita. Nah, jadi kalau bisa balik lagi, saya ingatkan, firman Tuhan tanpa Roh Kudus salah, Roh Kudus tanpa firman Tuhan salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang enak. Kalaupun umpamanya kita dapat sesuatu, ya kita gunakan kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin sedikit saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, di sini kapan sih orang percaya itu atau pembaca itu mendapatkan penerangan? Dari waktunya, kalau dari wahyu khusus itu lampau. Dari pengilhaman lampau. Kalau iluminasi itu kapan kita dapatkan? Sebagai pembaca Alkitab, apakah sekarang? Iya, Pak, sekarang kan di PPT Bapak sekarang. Ya di PPT saya pasti sekarang, tapi masalahnya apakah kamu sekarang dapat ilham itu, iluminasi sekarang? Ilham itu bisa dapat sekarang, Enggak, besok. iluminasi. Oh, iluminasi. Jadi dapatnya kapan? Ketika Bapak Ibu membacanya. Kalau Bapak Ibu nggak membaca, nggak dapat tuh penerangan. Kalau Bapak Ibu nggak membaca Alkitab, kita nggak dapat penerangan. Jadi sekarang itu kapan? Maksudnya sekarang itu ketika kita membaca. Kalau kita nggak baca, kita nggak dapat penerangan. Ya, semakin banyak kita membaca, semakin banyak penerangan. Ya mungkin bisa dikatakan merenungkan itu salah satunya dengan kita nanti berjalannya waktu kita dapat pencerahan, dapat penerangan daripada Tuhan kepada kita. Secara sifat kalau wahyu khusus itu tidak mengandung kekeliruan. Tidak ada kesalahan. Ilham tidak ada kesalahan. Tapi kalau penerangan, tadi yang Pak Yuda tanya, itu mengandung kesalahan. Masih dapat keliru. Jadi kira-kira begini ya kalimatnya ya. Roh Kudus itu sempurna dan beritanya sempurna. Akan tetapi penerangannya bisa keliru. Karena kita pembaca ini tidak sempurna dalam memahaminya. Jadi mungkin kata dia, oh saya mendapatkan satu penerangan, saya mendapatkan satu pemahaman. Apakah pemahaman kita ini adalah benar? Belum tentu juga. Karena masih dapat keliru, masih bisa salah. Maka dari itu, kalau bisa ya kita uji dulu, kita lihat dulu, oh saya dapatkan ini, gimana sih maksudnya? Ya, kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan, atau mungkin hamba-hamba Tuhan, melalui buku-buku yang ada, kita melihat lagi, oh ternyata benar. Ya, berarti kita dapat. Oke, ternyata seperti ini, selesai. Tapi kalau tidak ada, ya maka kita bisa dikatakan semakin ngawur.
Sama seperti ini ya, saya nggak tahu itu salah atau enggak. Saya belum mendalami untuk ke situ. Philip Mantova pasti pernah dengar trip to hell. Pernah ya? Jalan-jalan ke neraka. Nah, ini gimana kita mau jalan-jalan ke neraka gitu? Ya, kalau kalimatnya kan udah nggak tepat nih gitu ya. Tapi bukan dia ingin ngajak kita ke neraka, tapi dia menunjukkan gambaran-gambaran tentang neraka. Apakah itu Alkitabiah? Ya Alkitabiah, karena di Alkitab ada juga menjelaskan tentang neraka, tapi mungkin enggak dalam. Paling gertak gigi, gitu ya, ratap tangis, menyeramkan, mencekam dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kategori iluminasi. Jadi iluminasi itu ada beberapa kategori. Yang pertama kepada orang dunia. Ada 3 alasan ya. Yang pertama kebutaan rohani. Karena mereka memang buta. Mereka tidak paham. Sehingga mereka membutuhkan namanya iluminasi. Ada juga orang buta karena hukuman. Ya mungkin dulu dia nggak buta, tapi karena ada dapat hukuman sehingga dia buta akan rohaninya. Mungkin bisa dikatakan banyak hamba-hamba Tuhan masuk ke sini, kebutaan akibat hukuman. Nah, dia mungkin dulunya sudah bisa melek, sudah bisa lihat, dia dapatkan penerangan, tapi ternyata berjalannya waktu dia melakukan kesalahan, dapat hukuman, dia dibutakan. Tapi ada kemungkinan dia akan melek lagi. Tapi ada kemungkinan dia nggak melek lagi. Ini mungkin bisa juga dikatakan orang-orang murtad. Bisa juga termasuk. Terus kebutaan oleh karena pekerjaan iblis. Jadi memang iblis sengaja menutup supaya tidak bisa melihat lagi. Jadi benar-benar buta. Ya di sini ada proses ya, proses pencelikan ya, mencelikan matanya. Bisa membaca Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Ya, sambil Bapak Ibu mempersiapkan membacanya, saya jelaskan sedikit tentang kebutaan oleh pekerjaan iblis. Itu dalam 2 Korintus 4 ayat dikatakan seperti, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi benar-benar dibutakan oleh iblis, yaitu ilah zaman ini. Ya, zaman ini itu di konteks ini adalah di zaman Rasul Paulus. Kalau zaman sekarang ya zaman ini apa yang membuat ilah-ilah yang membuat kita tidak bisa mendapatkan penerangan itu? Saya tahu, mungkin bisa jawab sendiri ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi di sini ada si Westcott itu mengatakan ada 3 unsur pengertian dalam menginsafkan. Menginsafkan yang pertama dia katakan adalah adanya pemeriksaan yang sah. Yang kedua ada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal. Dan yang ketiga hukuman yang ditentukan. Jadi ini pengertian yang dia maksudkan. Dan ini 3 hal yang Roh Kudus ingin insafkan ya.
Jadi ini kita tidak bisa sangkali lagi. Yang pertama itu karena adanya dosa. Tadi sudah dibacakan, adanya kebenaran dan adanya hukuman. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang dulunya tidak percaya, yang dulunya di luar Kristus, kita semua harus memahami ini semuanya. Ada dosa, ada kebenaran, dan ada hukuman. Kalau kita tidak mau dapatkan hukuman, ya berarti kita harus berada dalam kebenaran. Jadi bisa dikatakan dia memang, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, dan menginsafkan akan penghakiman. Itu tugas dari apa dibilang semua penghibur. Itu tugas dari penghibur itu kepada kita. Nah, akibat iluminasi adalah orang dunia akan nampak jelas kebenaran tersebut. Gara-gara iluminasi itu, gara-gara pencerahan itu, sehingga kita mengerti akan penginsafan. Dan itu tampak jelas kepada mereka. Perhatikan bahwa iluminasi itu tidak sama seperti regenerasi atau kelahiran baru. Seseorang itu bisa saja dikatakan dia bisa mendapatkan iluminasi tapi belum menerima atau memperoleh keselamatan. Semua orang di dunia ini bisa mendapatkan namanya iluminasi. Semua orang tanpa terkecuali. Jadi yang diinikan Ibu Emily tadi, ya dia mungkin mendapatkan iluminasi. Orang yang tidak kenal Kristus pun bisa mendapatkan iluminasi. Dia dapat pencerahan. Tetapi dia bisa mendapatkan pencerahan walaupun dia belum mendapatkan keselamatan. Semua orang di muka bumi ini itu memiliki namanya kasih karunia secara umum. Kenapa dia masih hidup? Padahal saya tahu hidupnya dia ini berdosa terus. Kenapa dia masih hidup? Kenapa dia masih sehat? Kenapa dia bisa kaya? Padahal hidupnya dia begini. Ya, itu semua karena kasih karunia umum. Pasti kita juga mendapatkan kan? Kasih karunia umum kan? Semua orang. Tapi kita orang percaya untuk mendapatkan keselamatan itu dari Allah, kita harus memiliki namanya kasih karunia yang khusus atau spesial untuk semua. Karena dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan barang siapa yang percaya, jadi yang percaya yang mendapatkan. Itu yang spesial. Kalau nggak percaya nggak apa-apa ya, Tuhan tetap mengasihi dunia. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya, dipotong aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, iluminasi itu penting bagi orang percaya. Ini Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Mungkin bisa dibacakan karena ayat Alkitabnya masih di sama ya tempatnya ya. Silakan. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Aku coba bacain ya Pak ya, Yohanes. Ya, silakan. Sorry. Yohanes 12 ya Pak sampai 15 ya. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Oke. Baik, ini firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi sangat perlu ya iluminasi itu untuk orang percaya. Orang percaya memerlukan pemahaman seluruh kebenaran Allah. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita semua kepada seluruh kebenaran Allah itu. Jadi hanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita itu tidak dapat menyelidikinya ya. Pak, sorry Pak. Ya. Kalau tadi yang secara umum Pak, iluminasi itu misalnya kayak ilmuwan gitu, bisa disebut iluminasi nggak Pak ya? Kayak penemu-penemu gitu. Bisa. Jadi itu kan umum, karena dia mendapatkan satu pencerahan. Tapi ini lebih kepada Alkitab sebenarnya ya, yang kita bahas ya. Kalau di luar itu ya bisa saja karena kecerdasannya. Dan mungkin dia minta pertolongan dari Tuhan atau sebagainya. Tapi yang kita bahas di sini sebenarnya lebih kepada Alkitabnya. Ya mungkin kalau si ini salah satunya ya, Seni Simorangkir, dia mungkin mendapatkan pencerahan sehingga dia memunculkan ada satu lagu yang seperti ini. Aku memang manusia paling berdosa. Ayo, itu tertulis di mana? Ayo. Itu adalah perkataan Paulus. Aku manusia paling berdosa. Ibu Kartini, dia menuliskan sebuah buku. Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu juga salah satunya dari ayat firman Tuhan. Nah itu kenapa? Karena kemungkinan Kartini membaca Alkitab. Karena dulu dia diajarkan di Belanda. Dan pastinya mau tidak mau, dia akan membaca Alkitab. Karena mungkin ada pelajaran dan sebagainya. Jadi dia mendapatkan itu. Jadi dia mendapatkan pencerahan. Ya mungkin kalau orang lain ketika dia baca Alkitab, ya mungkin dia dapat pencerahan sehingga dia menciptakan itu. Ada satu penelitian, kalau nggak salah, mungkin bisa dikatakan kayak NASA gitu lah ya. Mereka mendapatkan pencerahan bahwa ketika mereka menghitung dunia, hari dunia, itu ada yang hilang 1 hari. Ada yang tahu di mana kasusnya? 1 hari hilang dalam dunia ini, ada yang tahu? Ingat? Apa? Peperangan. Wah, ini saya coret semua nilai PPL 1 ya. Waktu Yosua ya Pak. Ya, Yosua, betul. Terima kasih, nggak jadi saya coret ya. Ya, jadi mereka, para peneliti, menemukan di kitab Yosua hampir seharian penuh. Dan ternyata di Yesaya itu terjadi. Jadi digenapi, jadi 1 harian penuh. Dan itu muncul, mereka dapatkan suatu penerangan buat mereka. Jadi begitu. Jadi untuk umum pun itu masih dapat. Kalau mereka mau membaca ya. Tapi kalau nggak baca ya nggak dapat. Bahkan saya ingin katakan begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu nggak bahwa ada fakultas namanya perbandingan agama-agama.
tahu. Mungkin itu biasa di UIN gitu-gitu ya. Nah, di sana banyak sekali mereka jadi murtad ketika melakukan perbandingan agama. Dan kebanyakan itu menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pencerahan. Jadi kalau Bapak Ibu susah untuk menginjili, kasih aja Alkitab. Kamu baca aja. Nggak usah ada pertanyaan. Penting baca aja rutin. Nggak usah ada pertanyaan. Nanti kalau ada yang menarik menurut kamu, baru kita diskusi. Tapi kalau ada pertanyaan, jangan diskusikan. Tapi kalau ada yang menarik, ya kita diskusi. Supaya apa? Supaya dia sendiri mendapatkan pencerahan. Tanya Pak, Ya, silakan. kalau pencerahan dengan pengertian, bedanya di mana Pak? Oh, jadi kalau pengertian belum tentu dulu kita tahu. Kalau pengertian biasanya secara umum. Udah dari dulu sudah seperti itu. Contoh, saya nggak tahu budaya-budaya orang ya, tapi di budaya kami, kalau kita ingin lewat ketika ada orang nongkrong atau orang tua duduk-duduk gitu, kalau kita ingin lewat dari mereka, ini jalan ya, jalan kaki ya, kita akan menundukkan badan dan tangan ke bawah. Nah itu mungkin di tempat orang lain itu nggak umum, tapi di tempat kami umum. Ada juga yang begini, kalau saya biasanya salaman, habis begini saya begini. Saya nggak tahu lah ini tradisi dari mana, saya nggak tahu. Cuman saya udah kebiasaan. Jadi kalau saya salaman begini, baru begini. Jadi itu kita bisa dapatkan satu pemahaman baru, pencerahan baru. Mungkin begini juga Bapak Ibu. Ada satu ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak mungkin seorang bapak ketika anaknya meminta roti memberikan ular. Tapi pernah ada satu mahasiswa membahas itu dan membuat firman Tuhan salah. Kok bisa Pak? Jadi dia berkata seperti ini, ada di satu suku di Kalimantan. Kalau orang di Kalimantan ini, orang suku ini lebih baik memberikan ular kepada anaknya daripada roti. Kalau firman Tuhan bilang, tidak mungkin seorang ayah memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Tapi di suku Kalimantan ini dikatakan lebih baik memberikan ular kepada anak daripada roti. Alasannya apa? Simple. Alasannya adalah karena kalau orang Kalimantan mau beli roti, apalagi pedalaman gitu ya, jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh uang. Kalau ular kan gampang dicari Bapak Ibu kan. Tinggal pergi ke belakang, itu kan pencerahan nih, pencerahan baru nih. Oh ini bahaya nih, berarti ayat ini nggak sesuai nih. Kita nggak bisa bahkan ayat ini di suku ini nih, nggak bisa. Itu kan pencerahan. Tapi nggak pengertian. Pengertian yang kita dapatkan dari ayat itu adalah orang tua pasti akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Itu pengertiannya kan. Nggak mungkin ngasih yang buruk. Kalau kita gunakan orang tua tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya waktu minta roti. Karena anaknya lapar, nggak mungkin dikasih ular. Karena ular nanti takutnya bukan dimakan, malah ularnya yang matuk sehingga anak itu mati. Itu pengertian kita di awal. Tapi tiba-tiba dapat pencerahan gara-gara ada satu suku yang berbeda pemahamannya, membuat kita malah agak lain ya suku ini ya, lebih baik ngasih ular kepada anak
daripada kasih roti. Ya masuk akal, alasannya masuk akal karena jauh, butuh uang dan sebagainya. Sementara kalau ular ya kita tinggal pergi ke hutan, tangkap, kasih, selesai, dimasak. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satunya, Pak Hari. Dan ini juga ya, saya pernah singgung juga di kelas ini kalau nggak salah. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Mau pakai logika berpikir gimana pun kita nggak dapat ini. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tuhan di dalam aku dalam Tuhan. Susah, untuk menerimanya susah, tapi mengucapkannya gampang. Ternyata berjalannya waktu, kita dapatkan pencerahan. Bisa menganggap sebuah sumur, ini di kampung-kampung ya, yang pakai timba. Timba itu adalah kita. Ketika timba itu masuk ke air, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tuhan di dalam ember, ember di dalam Tuhan lagi. Ember ada air di dalam, dan ember itu ada di dalam air itu. Jadi satu kesatuan. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satunya, Pak Hari, untuk mendapatkan suatu pencerahan kepada kita. Supaya kita, oh ternyata berbeda ya, ternyata berbeda ya. Jadi nggak harus semua kita paham, tetapi mungkin berjalannya waktu kita dapatkan pencerahan mungkin dari orang lain, dari siapapun itu. Bedanya di mana, Pak? Kan pengertian juga kan sama. Kalau pencerahan pengertian pengertian memang sama, cuman biasanya pada umum pengertian itu sudah umum. Pada umumnya, biasanya pengertian itu pada umumnya. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang tersirat di sana. Oh, berarti pengertian ini apakah, sorry bro, berarti pengertian tuh definisi gitu maksudnya. Ya, Berarti kalau pencerahan sama aja hikmat atau ide. bisa dikatakan seperti itu. Setelah kita dapatkan hikmat itu, pencerahan itu baru kita dapatkan pengertian yang baru. Ya. Jadi kita makin banyak pengertian jadinya, Pak Hari. Ya, makasih Pak. Ya. jadi seperti yang saya bilang tadi, yang saya maksud pewahyuan itu kayak gitu ya, Pak? Ya, kira-kira begitu. Nah. Jadi jangan menggunakan wahyu lagi. Lebih baik saya dapat. Jangan ilham juga ya, karena tadi dikatakan ilham itu masa lampau. Dan itu untuk penulis kita. Ya, mungkin ya impresi, pengertian yang baru, dapat hikmat dari Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya, gitu. Itu lebih aman ya daripada yang lain. Jadi mungkin kayak gini ya. Banyakan kan kita kalau mau mencari khotbah yang tematik itu kan sebenarnya gampang ya, cari di Google banyak gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan sesuatu impresi yang berbeda itu kan perlu apa namanya? Pencerahan yang baru gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh mendengarkan khotbah itu ini di Google ada ini. Ya, tapi ketika kita menyaksikan khotbah yang kita bisa melihat sambil terbengong-bengong, wow, ini khotbahnya keren, ini saya nggak pernah dengar. Itu seperti itu mungkin kali ya, Pak. Bisa. Jadi ini mungkin yang sering ngikutin ya, mungkin di sini ada Pak Budi, ada Peter, mungkin Bu Astrid, Bina, yang lain-lain lah ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Mungkin saya sering lihat, kadang enggak gitu ya. Yang mengikuti doa siang. Ini Ibu Yunita pakai background-nya nih. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita 5 hari 1 minggu, berarti kira-kira dapat, kecuali minggu ketiga ya, seperti hari ini, hari Kamis minggu ketiga, berarti 5 kali 4, 20 kurang 1. Dan itu kita dengarkan tema yang sama Bapak Ibu, selama 1 bulan.
tema yang sama. Kira-kira ada nggak yang sama khotbahnya? Pastinya enggak. Pastinya enggak. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kepada kita satu hal yang baru. Kemarin Pak Andreas menyampaikan tentang Daud. Saya menyampaikan kepada Paulus. Ada lagi yang menyampaikan tokoh yang lain. Ada lagi yang menyampaikan tokoh lain. Ada lagi kepada pribadinya. Jadi banyak hal yang kita ambil. Jadi enggak sempit. Ya mungkin kalau yang disampaikan Pak Yude itu ya kita sampai tercengang-cengang dan sebagainya, ya mungkin bisa kita kagum kepada orangnya, bisa kita kagum kepada penggalian kitabnya. Ya Tuhan kalau kita kagum dengan penggaliannya ya, bukan kepada orangnya ya. Tapi kalau orangnya kita kecewa. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan. Ya, jadi di dalam Yohanes itu ada istilah memimpin. Memimpin itu penyerahan kepada pemimpin dan ada progres yang harus kita lakukan. Dan di sini semuanya ini akan kita dapatkan itu kepada isi firman Tuhan, seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi iluminasi itu kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan sebagian, tapi seluruhnya. Ya, ini biasanya yang didapatkan oleh orang-orang percaya ketika mendapat hasil dari iluminasi. Yang pertama, memberikan kemampuan untuk memahami arti kitab suci. Yang kedua, kita merasakan kitab suci itu segar karena selalu baru setiap hari. Hari ini kita baca ayat ini, kita dapatkan rema ini, besok kita dapatkan rema yang baru. Besoknya lagi kita baca ayat yang sama, kita dapat rema baru. Mungkin saya kasih sedikit contoh. Saya pernah mengkhotbahkan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya pernah khotbahkan di orang ibadah penghiburan. Saya pernah khotbahkan di sukacita orang ulang tahun. Saya pernah khotbahkan di KUL. Saya pernah khotbahkan di gereja. Nah, nanti saya nggak tahu lagi, ini saya mau khotbahkan di mana lagi. Filipi 1 ayat 21. Itu sering kali saya bawa, tetapi selalu dapat yang baru. Selalu dapat yang baru. Jadi tidak akan, wah ini udah pernah saya bahkan, oh berarti ini. Oh enggak. Yang berikutnya adalah Roh Kudus selalu mau agar kita memusatkan seluruh pikiran kita kepada tema dari kitab suci. Dan nanti itu tujuannya untuk kehidupan kita. Bukan untuk orang lain. Pasti Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah, terus nanti sesama teman, nanti contoh di sini ada Pak Tommy sama Pak Yuda, nanti duduk bareng, sampingan, nanti khotbah, nanti ada yang nyenggol itu. Ngarin tuh itu khotbah buat lu itu. Nah, jangan berpikir seperti itu. Semuanya itu untuk kebaikan kita, jangan kita paksain. Ada nanti yang agak-agak gimana? Iya, gue tahu, udah nggak usah. Gue dari tadi tuh merenungkan itu, lu nggak usah kasih tahu, gue udah paham gitu. Jadi semuanya itu pusat pikiran kita kepada tema Alkitabnya, kitab sucinya, dan itu kalau bisa membuat hidup kita lebih baik. Ya ini terakhir Bapak Ibu ya, pastinya kita punya kapasitas semuanya ya, kita pasti punya kapasitas untuk menerima iluminasi dari Roh Kudus. Rohnya sama, Injilnya sama, tapi terkadang itu ada perbedaan. Itu kenapa? Kenapa ada perbedaan antara Pak Tommy dengan Pak Elman, dengan Bu Astrid dengan Pak Budi? Kenapa ada perbedaan? Padahal kitab sucinya sama, waktu membacanya sama, Roh Kudusnya sama, tapi kok dapat pemahaman yang berbeda? Itu semua gara-gara di sini, Pak Ibu. Jadi di Paulus mengajarkan kepada kita ada 4 kategori orang. Yang pertama itu orang dunia, yang kedua orang rohani, yang ketiga bayi rohani, dan yang terakhir itu Kristen KTP atau Kristen duniawi. Nah, ini istilah-istilahnya ya, yaitu natural man,
kemampuannya terbatas dalam pemahamannya, sarannya adalah orang ini harus bertobat dan menerima Kristus. Orang rohani, ini spiritual man, nah, kemampuannya itu tidak terbatas. Orang rohani ini, orang dewasa rohani ini kemampuannya tidak terbatas. Sarannya apa? Ya sarannya nggak ada, ya kemampuannya tidak terbatas. Bayi rohani, itu kemampuannya dia itu terbatas. Maka dari itu caranya adalah dia bertumbuh, harus bertumbuh. Dan ini Kristen duniawi. Ini kemampuannya terbatas, sama seperti bayi rohani. Tetapi sarannya adalah dia harus bertobat. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu posisinya di mana saat ini? Nggak usah dijawab lah ya, nanti kalau ada yang jawab, wah saya masih bayi rohani, wah pantesan lu masih begini sih. Ya, jangan. Kita di sini bukan untuk menghakimi, enggak. Kalau kita tahu teman kita bersalah, kita tahu teman kita sedang jatuh, kita tolong. Jangan justru semakin dijatuhkan, jangan. Ya, dan ini yang terakhir satu pemahaman, dalam pemahaman Alkitab ada dua perkara. Yang pertama, peranan ilahi adalah pekerjaan Roh Kudus dalam iluminasinya. Dalam pemahaman Alkitab, Bapak Ibu ya. Yang kedua, peranan manusia itu memerlukan keterampilan dalam menyelidiki Alkitab. Percuma Bapak Ibu punya peranan ilahi, tapi Bapak Ibu kita semua di sini tidak punya keterampilan menyelidiki Alkitab. Yang pada akhirnya kita akan sampaikan kepada jemaat di luar sana, omong kosong. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita punya Roh Kudus seperti mungkin teman Ibu Emilia, ya setidaknya dia harus punya keterampilan untuk menggali Alkitab. Nanti dites aja Bu ya, silahkan dites. Mungkin Ibu masih punya pemahaman sedikit aja lah ya disampaikan. Penulis kitab 1 Petrus itu tahun berapa? Gitu. Karena itu membutuhkan skill. Kita harus ingat, kita harus paham. Oh ini ayat ini artinya apa? Kata ini artinya apa? Dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya minta kepada pengurapan daripada Roh Kudus, tapi kita sendiri pun harus mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu melalui penerangan kepada kehidupan kita. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Lorenz, masalahnya Ya. ya Pak, masalahnya itu saya pernah yang sama Bapak kan disuruh juga tuh bertanya sama dia, masalahnya memang dia itu nggak pernah mau belajar Pak. Jadi dia merasa bahwa ilmu yang dia dapat itu memang pengajaran dari Tuhan. Jadi begitu dia baca Alkitab, katanya Tuhan Yesus tuh lagi ngajar dia gini-gini. Jadi dia memang tidak butuh teologi. Jadi dia beranggapan kalau saya itu terlalu apa ya Pak, berpatokan sama teologi. Jadi bagi dia itu lebih baik dia itu profetik daripada teologi gitu. Jadi saya bingung sendiri juga ya Pak. Sedangkan kita udah tahu kebenaran firman Tuhan kan, ya inginnya meluruskan ya Pak, malah di situ akhirnya jadi satu perpecahan juga, bukan perpecahan, jadi kita mau menyampaikan bagaimana nggak baik jadinya Bu. Iya betul Pak. Mungkin Ibu bisa screenshot background saya Bu, silakan tanyakan dia. Nanti jawabannya nanti tunggu Tuhan ngomong katanya Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Betul Kohari, betul sekali itu udah mungkin Kohari tahu juga orangnya. Jadi tapi banyak orang percaya loh Pak, malah saya bingung hamba-hamba Tuhan aja percaya Pak. Nah Pak, sebenarnya kondisi itu kan sebetulnya tuh banyak terjadi di kalangan para pendoa. Apakah ada salah pengajaran di GBI gitu loh ya? Jadi kebanyakannya para pendoa, saya nggak nyalahin pendoa semua, tapi kebanyakan para pendoa ngomongnya begitu, terlalu roh gitu Pak. Ya, saya paham. Dan yang tadi yang saya sampaikan, kasus yang tadi, sebenarnya di gereja ini ada naga yang tadi saya sampaikan itu pendoa juga sebenarnya. Pertanyaannya adalah, jadi begini Bapak Ibu ya, makanya tadi saya katakan kita harus punya skill dalam
menggali, memahami Alkitab. Pertanyaannya begini, oh kita mau profetik. Pertanyaannya apa yang mau kamu sampaikan kalau kamu profetik? Tapi kamu nggak ngerti jalan kerjanya, cara kerjanya. Ini background saya ini adalah tulisan dari Daniel. Tidak ada orang di muka bumi ini yang benar-benar bisa paham. 7 kali 70 kali. Ya kalau dia bilang, oh kita dari Tuhan ngikut ngalir aja. Mungkin bisa ditanya, Bu, Ibu hari ini kalau atau Bapak hari ini mati kemana? Surga atau ke neraka? Oh, pastinya ke surga. Yakin ke surga. Coba tanya Tuhanmu dulu, surga enggak? Gitu. Oh, saya yakin. Lah terus apa dasarnya gitu? Firman Tuhan. Lah katanya nggak pakai firman. Lah ini kan bukan firman. Ya kalau kamu bilang pakai firman ya berarti kamu harus belajar, ikutin. Kenapa sampai begini? Kenapa enggak seperti itu? Kan memang biasanya orang-orang begitu adalah orang-orang yang MALAS untuk belajar, MALAS untuk baca Alkitab. Dan kenapa kamu setelah tahu karunia-karunia, setelah kamu mendapatkan karunia-karunia, kamu tinggalkan Alkitab? Sombong sekali Anda ini, sampaikan aja. Kamu udah tahu, dulu kamu nggak tahu, terus baca Alkitab. Sekarang kamu agak sedikit tahu, terus ngomongnya begini. Oh kita bagian profetik dan sebagainya. Ya kalau benar ya puji Tuhan, kalau enggak ya puji Tuhan, gitu kan? Berarti Anda menunjukkan bahwa Anda itu salah. Dan mungkin begini aja Bu ya, jangan terlalu dipusingkan. Firman Tuhan berkata seperti ini Bu. Nanti tapi jangan Bapak Ibu mikirkan saya menghakimi ya, enggak. Ladang dan gandum, lalang dan gandum itu tumbuh bersamaan. Firman Tuhan juga berkata seperti ini. Semua orang bisa berkata, aku melakukan semuanya ini demi namamu. Aku melakukan mujizat-mujizat demi namamu. Dan itu terjadi kesembuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak mengenal engkau. Dan saya ingin sampaikan, ada banyak sekali orang bertobat gara-gara ketemu penyesat. Ada juga. Tuhan bisa pakai penyesat untuk mempertobatkan orang lain. Tuhan bisa pakai orang pemabuk untuk menegur pemabuk lain. Jadi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Ya mungkin ya nggak tahu nanti ke depannya hidup orang itu ya puji Tuhan kalau nanti jadi lurus, puji Tuhan. Kalau enggak ya kita doakan saja hidupnya dia lebih baik lagi. Ya, makasih Bapak Ibu semua, seru sekali ya belajar sama Bapak Ibu, dan mungkin minggu depan saya mau sebenarnya ini tugas saya bisa saja saya kirimkan langsung ke dosen saya ya. Jadi saya kuliah, saya belajar namanya senior teologi. Jadi semua kita dapat TS1 sampai TS4, saya akan kuliah selama 1 minggu. Betah ini kepala. Bapak Ibu enak ya. TS1 1 semester, TS2 1 semester, TS3 1 semester, TS4 1 semester. Yang 2 tahun itu kita harus pelajari jadi 1 minggu. Dan salah satunya kita harus disuruh mengajar atau membuat seminar atau apapun itu direkam dan sebagainya dan dikirimkan kepada dosen. Sebenarnya ini ada rekaman jadi saya bisa kirimkan, cuman sepertinya nggak usah yang ini, jadi saya buat yang lain aja ya nanti Bapak Ibu ya. Kalau bisa nanti kita diskusi supaya agak seru untuk kita lumayan lah naik-naikin nilai saya. Baik, Pak. Enggak. Baik, Pak, setuju sekali. Kami support Bapak kok. Siap, Pak. Siap, Iya, Pak. ini support Bapak, betul, Pak. Ya, Baik, Bapak kami Ibu terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama Pak. Salam, Pak. Terima kasih. Shalom, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.